Al-Mashrur Rawi yang cetakan baru. Untuk cetakan lama dan manuskrip itu ada. Ya, begitu. Terus. Saya nggak mau panggil itu Nabi dengan panggilan Habib, saya mau panggil nama aja. Itu hak dia. Kalau saya mau panggil Ustaz aja, silakan. Jadi artinya sebenarnya persoalannya sederhana. Sudah oh ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah. Kemarin kan kalau yang sebelumnya itu disebut tesis kandang kebo. Ini rada mending, ini tesis doang. Nggak ada tambahan kandang kebo ini ya. Boleh. Lanjut. Lalu Habib ini nggak meyakinkan keberadaannya, itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi. Jadi nggak sampai caci maki gitulah. Kan nggak pernah ada kata. Kita akan sedikit mengomentari dari statement yang disampaikan oleh Bapak Rizik Syihab ya dalam podcastnya di Ari Untung ya, di channel Cerita Untung. Kemudian di sana membahas banyak hal ya, mulai dari Pancasila, kemudian medsos, kemudian perbandingan agama, sampai pembahasan mengenai nasab. Yang kemudian dalam statement mengenai nasab itu ya terserah masyarakat itu mau percaya kepada nasab kami atau silahkan, mau tidak percaya dengan nasab Habib atau silahkan, karena itu adalah hak masing-masing. Cuman jangan sampai ada, dan dari kami ini juga itu tidak ada pemaksaan kepada masyarakat agar masyarakat itu mempercayai nasab kami. Begitu juga dengan orang lain, itu juga tidak boleh ada pemaksaan yang tidak percaya dengan nasab kami. Tidak boleh ada pemaksaan kepada masyarakat-masyarakat yang lain, para kibin-kibin untuk tidak percaya kepada nasab kami. Nah, tentu hal ini ya, hal ini bertentangan dengan doktrin-doktrin yang biasa sudah disampaikan bertahun-tahun yang lalu, dan ini tidak hanya dilakukan oleh salah satu tokoh saja, bahkan dari kalangan kibin itu pun juga seperti itu. Ya. Coba kita simak bersama-sama ya, mulai dari statement yang disampaikan oleh Bapak Rizik Syihab ya, kemudian disusul oleh beberapa Habib yang lain, kemudian tokoh-tokoh yang lainnya. Silakan. Bicara soal nasab, ini kan bagian daripada ilmu yang memang di dalamnya tidak lepas dari ijtihad, dari catatan-catatan sejarah dan seterusnya. Tentunya dalam ijtihad maupun dalam catatan sejarah ada perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama ahli. Nah, soal habaib lah kira-kira. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, itu salah. Itu hak dia. Itu hak dia yang percaya nggak percaya. Yang jadi masalah pada saat dia melontarkan hal-hal yang nggak elok kepada para habaib. Habaib bohong, apa itu penumpang gelap, apa itu penjahat, apa itu masyarakat palsu dan lain sebagainya. Itu jadikan propaganda. Kampanye. Kalau ada orang dapat percaya, ada itu mana bikin hati. Dia. Sebenarnya sudah ada yang percaya juga. Selesai. Nah, ada lagi kelompok muhibin yang percaya itu haknya juga. Ya, mereka juga betul. Jangan perlu dikasih penyadaran itu yang namanya kibin itu kan. Perlu dikasih penyadaran mengenai pergeseran atau upaya-upaya menggeser tradisi-tradisi masyarakat yang pada awalnya tidak mengenal rotib haddad, kemudian rotib haddad itu menjadi amaliah mereka, sehingga tradisi-tradisi yang sebelumnya yang didapatkan dari para leluhur orang-orang Nusantara itu sudah tidak ada lagi begitu. Maulidnya itu pun juga berbeda, yang awalnya itu adalah Maulid Barzanji, kemudian digeser menjadi Maulid Simtud Duror, yang awalnya itu Maulid Ad-Daibai, kemudian jadi Maulid Simtud Duror, yang pada awalnya itu Maulid Al-Azab, itu berubah menjadi Maulid Simtud Duror, terus digemakan terus-menerus, sehingga yang diperkenalkan itu adalah tokoh habaib, sehingga masyarakat itu ya secara langsung atau tidak langsung itu akan menerima bahwa tokoh yang yang berperan itu adalah para habaib, karena mereka adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW kan gitu. Sedikit demi sedikit. Nah, terus itulah yang upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman itu ya.
Jadi tidak hanya soal nasab saja, tapi ada sejarahnya, ada pergeseran amalia, pergeseran akhlak yang pada awalnya tidak berani untuk mencaci maki kepada para ulama, para kiai. Sekarang dengan adanya mereka, para habib, kemudian berani untuk mencaci maki ulama, kan gitu. Dan ini fakta loh, fakta ini, khususnya di Banten itu ya. Lanjut. Soal kelas, soal hati kan kembali kepada bersangkutan. Tidak bisa juga loh kita paksa orang yang nggak percaya, kita harus percaya teman Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Nah, kita hanya menunjukkan bahwa apa itu teman Nabi itu silsilahnya, ini loh kata sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Sering itu, dari dulu juga nggak percaya banyak kok, mau sedikit. Banyak dari dulu yang nggak percaya, kamu nggak pernah ribut. Kan senokor-goronya saja nggak percaya, LWC Vandenberg saja nggak percaya dengan nasabnya Habib itu. Apalagi Al-Irsya dalam kitabnya ya, baik itu yang versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Arab yang ditulis oleh Salah Al-Bakri, Salah Bakri Al-Yafi'i itu ya, Tarikh Hadramut Al-Mu'asir. Nah, terus. Katakan umpamanya sebagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Dari dulu banyak yang mempertanyakan itu. Saudara-saudara kita dari golongan Al-Irsyad, umpamanya dan sebagainya, dari ini juga banyak yang mempertanyakan itu. Nah, kalau kan, dia mau percaya, dia nggak percaya, hak dia. Dan dari dulu kan nggak berjahabat juga banyak. Dari dulu mereka nggak percaya habaib dengan Nabi juga ada. Tapi dari dulu. Karena mereka yang nggak percaya ini nggak melakukan propaganda, tidak melakukan fitnah. Lalu begitu mulai jadi sudah selesai. Jadi kalau saya nggak percaya, selesai. Terus fitnah gimana? Yang diambil itu dari kitab-kitabnya, ge. Habib yang bisa memberikan syafaat, Habib atau seorang tibin yang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man robbuka, man nabiyuka, itu dijawab dengan apa? Habibi Abdullah bin Alwi Ba'alawi. Man nabiyuka? Habibi Abdullah bin Alwi Ba'alawi. Lalu jawaban dari Munkar Nakir itu mengatakan kepada Kibin, marhaban bika ya Kibin, wa marhaban bi Habibi Abdullah bin Alwi Ba'alawi. Itu ada itu, kitabnya ada, bahkan dihapus itu kan, dihapus dari kitab Al-Masyru'ur Rawi yang cetakan baru. Untuk cetakan lama dan manuskrip itu ada. Ya, begitu. Terus saya nggak mau panggil itu Nabi dengan panggilan Habib, saya mau panggil nama aja, itu hak dia. Kalau saya mau panggil Ustaz aja, silakan. Jadi artinya sebenarnya persoalannya sederhana. Ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah. Kemarin kan kalau yang sebelumnya itu disebut tesis kandang kebo, ini rada mending, ini tesis doang, nggak ada tambahan kandang kebo ini ya. Boleh, lanjut. Lalu habaib ini nggak meyakinkan keberadaannya, itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi. Jadi nggak sampai caci maki gitulah. Kan nggak pernah ada kata-kata go, blok, to, lol, nggak ada. Ba, bi, an, jing, nggak ada. Coba Kiai Imad misalkan kalau ceramah, apakah ada kata-kata itu? Mencaci maki cina. Gus Abbas misalkan, apakah ada kata-kata seperti itu? Nggak ada. Ya, nggak ada. Terus. Yang terjadi saat ini itu. Jadi kalau ada kelompok yang dapat, silahkan, siapa paksa. Contoh sekarang Mas Ali, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Nabi. Mas Ali percaya, Mas Ali nggak percaya, Mas Ali percaya. Terus apakah kalau Mas Ali nggak percaya, orang cemburu kita putih, kita maki-maki? Atau sebaliknya kalau Mas Ali percaya, Mas Ali harus dimaki-maki, itu enggak dong. Itu urusan percaya, nggak percaya. Dan ini masing-masing. Nah, jadi itu. Jadi kemarin ini yang kita bantah bukan soal itu ya, tapi fitnah-fitnahnya yang kita bantah. Fitnah umpamanya seperti bahwa Imam Ubaidillah itu tokoh palsu, tokoh fikih, tokoh yang nggak ada. Ya, kan tinggal dibuktikan saja itu. Al-Imam Ubaidillah apakah tokoh fiktif ataukah tokoh yang historis? Simpel kan? Kalau memang tokoh historis, tuh buktikan. Kan imam begitu loh. Masa imam itu nggak ada datanya? Apalagi mujtahid mutlak begitu kan? Aduh, bahaya ini. Terus dan seterusnya, atau fitnah yang mengatakan habaib Indonesia banyak dari antek Belanda, habaib Indonesia. Usman bin Yahya, Abdurrahman Az-Zahir, Sultan Hamid Al-Qadri. Tuh, terus yang ada namanya khianat kepada bangsa ini, kemudian mulai dihilangkanlah fakta-fakta daripada kontribusi para habaib dari dakwah di Indonesia dan seterusnya. Itu yang kita bantah.
Nah, jadi kalau masih berupa penolakan itu urusan mereka, kita nggak masalah mereka ya. Terus sesuatu ini, kalau percaya boleh urusan masing-masing, urusan masa-masa orang gitu kan. Yang ini nggak percaya kok. Saya nggak percaya. Kalau sama aja kayak kita dengan muslim kita tidak percaya karena kita tidak ada masalah kan. Dia nggak percaya Allah itu ada, dia nggak percaya Muhammad itu sebagai nabi. Yang penting jangan caci maki Allah. Karena caci maki Nabi, kalau dia sudah caci maki Allah dan Nabi, lagi persoalannya. Tentang penistaan, penodaan. Nah, kemudian berikut ini adalah upaya-upaya atau dari ceramah-ceramah Habib yang menunjukkan bagaimana ya secara sadar atau nggak sadar itu memberikan doktrinasi kepada masyarakat harus cintai habaib, harus percaya bahwasanya Habib itu adalah zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Nabi, keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Tapi bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Ya, kalau belum Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kami merasa kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah. Bentuk orang mukmin yang bukan cucu Nabi haram. Yang si mukmin cucu Nabi maka siap-siap sul khatimah. Allah bersabda dalam hadis yang banyak riwayat, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif. Allah bukan menjadi hadis yang sangat kuat. Siapa yang membenci salah satu cucuku, bahwa finnar, maka dia mati akan menjadi calon penghuni neraka. Jadi membenci Habib itu akan menimbulkan atau matinya itu dalam keadaan su'ul khatimah. Subhanallah, na'am. Adakah siksa yang lebih dahsyat dari su'ul khatimah? Adakah siksa yang lebih hebat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka cukuplah bagi yang membenci cucu Nabi su'ul khatimah yang berani. Ini cucu Nabi beneran ya? Ini mah cucu-cucuan. Ahli baiti, cintai keluarga Nabi, ajari anak kamu cinta sama keluarga Nabi, ajari, didik mereka. Ikhwan, hibbullah mazhabi bil-mu'mini wa hibbu li hubbillah wa hibbu ahli baiti li hubbi. Cintai Allah karena Allah yang memberi nikmat semuanya. Cintai Nabi sebagai bukti cinta kepada Allah. Yahudi dan Nasrani mengaku cinta kepada Allah tapi tidak cinta sama Nabi. Untuk tuhibbullah fattabi'uni. Cintai ahli bait itu sebagai bukti cinta kamu kepada Nabi. Tidak menida sahabat Nabi, tapi bukan ahli bait Rasulullah. Bohong orang kalau mengaku cinta kepada Nabi tapi benci kepada ahli bait Rasulullah SAW. Nabi itu wajib. Jadi kan apa namanya, ahlul bait itu jangan samakan antara ahlul bait, makna ahlul bait kemudian dzurriyyah dari ahlul bait, kan beda. Jangan disamakan dong, jangan disamakan. Ini mah dengan PD-nya menyatakan diri bahwa para habaib itu adalah ahlul bait. Pada ayat misalkan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Itu ahlul bait yang mana? Begitu. Coba lihat bagaimana penafsiran para ulama mengenai ayat itu. Ya, jangan kemudian memberikan ya doktrin kepada masyarakat agar masyarakat itu percaya dan menyebut bahwasanya ahlul bait itu adalah kami. Jangan. Karena ahlul bait itu lihat dulu maknanya, tafsirnya itu bagaimana. Ya. Wajib dicintai kalau itu benar. Man harabahum faqad harabani, man adahum faqad adani, man adani faqad adallah. Yang memusuhi mereka itu kata Nabi, memusuhi aku, memusuhi Allah. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katakan kepada mereka nih, aku tidak minta untuk diberi gaji, imbalan dalam dakwah. Satu, hormati, cintai kerabatku. Kerabatku ya. Kalau qurba itu apa? Kedekatan, kekerabatan. Cintailah. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Qurba dalam kekerabatan, mawaddah fil qurba, cinta dalam kekerabatan. Kok ini menjadi mencintai kerabatnya Nabi ini kan apa-apaan ini? Mending kalau dia itu kerabat beneran.
Mending kalau dia itu adalah duriyah beneran. Ini duriyah-duriyahan, cucu-cucuan ini namanya. Untuk benci ahli bait Rasulullah, hati-hati. Ternyata terbukti ada habib palsu. Jadi gini loh ya, kalau habib palsu banyak yang ngaku-ngaku ternyata bohong itu ada. Itu dosa urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi ada titik beberapa kejadian beberapa yang lalu, titik poin yang perlu kami hadirkan. Kok ada sebagian orang itu kalau sudah ada habib melakukan kesalahan itu langsung kok senang banget. Kayak wah ini kayak wah ini naudzubillah. Anda sebenarnya nangis kalau ada dengar kok malah kayak tepuk tangan. Wah, kok kayak juga ada kebencian dengan ahli bait Nabi ini. Makanya kayak sekarang itu ada orang mencari-cari kesalahan habib ini. Kalau ada habib salah, wah langsung jadi kesalahan. Oh habib itu apa nih? Jangan mau dibohongi setan untuk membenci ahli bait Rasulullah ya. Allah. Yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada teladan kecuali miliknya Nabi Muhammad SAW. Yang menyakiti Nabi tidak bisa. Jangan sampai melukai hati Nabi Muhammad SAW. Kebaikan Nabi banyak. Kalau orang kafir yang menyakiti hati Nabi, mereka memang tidak ada iman. Jadi mungkin orang-orang tidak sadar menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Melakukan kalau Nabi tidak punya keturunan. Jadi nggak ada ya istilahnya yang menyatakan diri bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki keturunan. Beda persoalan ini, beda pembahasan ya. Jangan disamakan lah, jangan disamakan ya. Beda itu. Nah, Kamu tahu supaya kita kada salah keluarga Nabi, sebab biar saya pakal di dunia bila melawan keluarga Nabi berarti melawan Rasulullah. Hati kalau kita Nabi kalau termusuhi di atasnya. Kamu tahu ngeri. Itu nggak tahu ya, sepertinya dari Banjar itu. Nah, kemudian di sini akan disusul dengan siapa? Dr. Ar-Razi Hashim ya. Kita simak. Nah, lanjut. Apa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib tentu diragukan. Udah kena fitnah tuh, walaupun urusan duniawi habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu dzurriyyati hubbanni. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayat Hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa itu maksum? Terpelihara dari dosa. Habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuh. Ada darah Rasulullah SAW. Kita bertemu Rasulullah itu. Ada seseorang itu menghina seseorang kecuali di hatinya ada kebencian. Lah. Wa ainu sukhti tubdi'u masawiya. Itu dalam ini biasa diangkat atau dijelaskan di dalam kitab-kitab tasawuf itu. Wa ainur ridha an kulli aibin qalilatun wa ainur sukhti tubdil masawiya. Dan pandangan dari keridhaan pada seseorang itu akan membuat pandangan itu menjadi tumpul sehingga kekurangannya itu akan tertutupi dengan sendirinya. Wa ainus sukhti tubdil masawiyah, sementara pandangan yang berdasarkan atas kebencian itu akan memunculkan ya keburukan di matanya, dalam pandangannya. Nah, yang benci maka yang dia lihat pasti yang jelek. Baik pun dia tafsiri jelek. Maka nggak ada benarnya seseorang di hati orang yang membencinya. Seperti orang kalau udah cinta, apapun baik. Nah, pembahasannya ini di hati sini. Hadis. Jika seseorang itu benci,
Soal benci seorang mukmin siapapun itu, maka haram. Benci seorang mukmin haram. Karena orang mukmin, coba kita, al-mukmin akhul mukmin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak iman, kata Nabi, seseorang, artinya imannya tidak diakui sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia cinta dirinya. Artinya apa? Ya wajib cinta orang mukmin, haram membenci orang mukmin. Bagaimana jika mukmin itu ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana jika orang mukmin itu cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Membenci orang mukmin yang bukan cucu Nabi, haram. Jika si mukmin cucu Nabi, maka siap-siap suul khatimah. Siap-siap suul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, dan banyak riwayat, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau dikumpulkan menjadi hadis yang sangat kuat, siapa yang membenci salah satu cucuku, fahuwa finnar, maka dia mati akan menjadi calon penghuni neraka. Ibadahnya semuanya tidak manfaat. Allah tidak manfaat ibadah. Adakah siksa yang lebih dahsyat dari suul khatimah? Adakah siksa yang lebih hebat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Astagfirullah. Cukuplah bagi yang membenci cucu Nabi, suul khatimah dan neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Ketika cucu Nabi berbuat salah, ketika cucu Nabi berdosa, ketika cucu Nabi melakukan hal-hal yang tidak baik, kita boleh dan harus tidak setuju dengan kesalahannya, tidak setuju dengan dosanya, tapi kita haram membenci orangnya. Haram membenci orangnya. Itu si ahli Jemaah dalam doanya beliau sering mengatakan, ya Allah, tutuplah kejelekan ahlul bait Nabi di mataku. Tutuplah kejelekan ahlul bait Nabi di mataku, sehingga yang kita lihat dari ahlul bait semuanya yang indah. Maka dengan demikian mudah untuk kita cinta kepada beliau. Seperti halnya membenci ahlul bait tempatnya neraka dan suul khatimah, cinta ahlul bait mengundang husnul khatimah dan mengundang surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintai ahlul baitku sebagai bukti cintamu kepadaku. Allah. Nah itu ya teman-teman, bisa Anda simak sendiri sebagai sanggahan ya kepada Bapak Rizik Syihab, yang kami ini tidak memaksa kepada orang lain, yang menyatakan bahwa kami ini tidak memaksa kepada orang lain untuk percaya nasab kami. Nah faktanya seperti itu ya, Anda simpulkan sendiri. Allahumma fiqil